Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Saat ini saya Pendeta Emeritus Budi Cahyono Sugeng yang melayani persekutuan doa Selasa pagi 23 Mei 2023. Hari-hari dalam minggu ini adalah hari-hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 18 Mei dan sebelum Hari Raya Pentakosta 28 Mei 2023. Hari-hari ini biasanya dipergunakan untuk memperbanyak doa-doa kita. Kita akan merenungkan tema Yesus menengadah ke langit dari Yohanes 17 ayat 1. Baiklah, kita mulai, kita siapkan hati kita. Kiranya persekutuan doa ini boleh menguatkan kita semuanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan kedua. Indahnya saat yang teduh. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau terus memelihara kehidupan kami semuanya. Juga kami bersyukur sebagai gereja Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi. Hari-hari ini kami menantikan hari perayaan Pentakosta, di mana Roh Kudus diberikan kepada para murid. Dan di hari-hari menjelang Pentakosta inilah banyak gereja melakukan atau meningkatkan doa-doa mereka. Kiranya doa-doa ini juga boleh terus membangun iman jemaat. Juga saat ini kami hendak bersama merenungkan firman Tuhan mengenai hakikat doa. Biarlah ini semua juga menolong kami untuk berdoa secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, menjadi tema kita adalah Yesus menengadah ke langit. Kita dasarkan pada Yohanes 17 ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Kristus,
Di kalangan umat Katolik dikenal istilah doa novena. Novena berasal dari bahasa Latin novem, yaitu artinya 9. Yaitu doa yang dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Di beberapa gereja Protestan termasuk GKI, ada juga yang mempraktekkan doa 9 hari berturut-turut, yaitu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai hari Pentakosta. Tradisi ini didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14, di mana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid dan beberapa perempuan kembali ke Yerusalem di suatu ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka mempersiapkan diri menyambut janji Tuhan Yesus, yaitu turunnya Roh Kudus atas para murid. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tentu praktek doa sebelum hari Pentakosta itu baik, tapi yang penting adalah memaknai doa secara benar, bukan hanya praktek ritual doa. Berdoa yang benar bukan sekedar mata dilipat, mata ditutup, tetapi mengerahkan segenap hati dan pikiran kepada Allah. Segenap hati dan pikiran artinya kita fokus pada Allah, yaitu menjalin relasi dengan Allah. Dalam doa yang fokus dan terarah kepada Allah, maka hati dan pikiran kita tidak lagi dipenuhi masalah-masalah pekerjaan, masalah keluarga, sakit penyakit, dan sebagainya. Tapi hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai, karena merasakan kehadiran Allah dalam doa kita. Dalam Yohanes 17 ayat 1 diceritakan bahwa Tuhan Yesus menengadah ke langit. Artinya Tuhan Yesus menghadap ke langit. Tentunya maksudnya adalah Tuhan Yesus menengadah atau menghadap ke langit adalah Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah dengan menghadap ke langit. Ini suatu simbolik bahwa dalam berdoa Tuhan Yesus fokus pada Allah, mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah. Dengan berfokus pada Allah, maka yang pertama, Tuhan Yesus menyadari bahwa Allah yang menjadi fokus dalam doanya adalah Allah sebagai Bapa dan dirinya sebagai anak Bapa. Seperti tadi dalam Yohanes 17 ayat yang pertama. Maka terjalinlah suatu relasi Bapa dan anak, suatu relasi yang dekat dan akrab satu dengan yang lain. Kita juga tidak salah saat membayangkan Allah sebagai Bapa kita saat kita berdoa. Karena kita pun dalam Tuhan Yesus Kristus diangkat sebagai anak-anak Bapa. Yohanes 1 ayat 12. Maka rasakanlah perjumpaan kita sebagai anak-anak Allah dengan Allah Sang Bapa dalam doa-doa kita, sehingga berdoa bagi kita menjadi sesuatu yang indah, karena perjumpaan kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa, doa yang membahagiakan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus minta kepada Allah Bapa agar Allah Bapa memelihara kita sebagai anak-anaknya. Ditulis dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara sekalian, bila Allah Bapa memelihara kita, apalagi yang kita takutkan, apalagi kita khawatirkan dalam kehidupan ini, karena kita tidak sendirian. Ada Allah bersama kita, bahkan yang memelihara kita, mendampingi kita, memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Jadi dalam doa yang sesungguhnya kita fokus kepada kehadiran Allah sebagai Bapa kita, bukan fokus pada masalah-masalah kita. Maka dalam fokus pada kehadiran Allah itulah, maka kita mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani hidup ini. Selamat merasakan kehadiran Allah sebagai Bapa kita dalam doa-doa kita. Amin. Marilah kita bersama berdoa syafaat. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu
kalau Engkau mengingatkan kami kembali betapa pentingnya hidup di dalam doa. Bagaimana kami terus berrelasi dengan Tuhan, Allah kami, juga Bapa kami. Kami bersyukur kalau Engkau mengangkat sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh datang kepadamu sebagai anak dan Allah sebagai Bapa kami, sehingga kami boleh mengungkapkan segala isi hati kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa secara baik dan benar. Saat ini kami juga berdoa dan ingat akan saudara-saudara kami, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung. Kami berdoa bagi mereka semua, Tuhan berkati kehidupan mereka dan berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, aktivitas mereka semuanya. Kalaupun ada di antara anggota jemaat dan saudara kami yang mempunyai pergumulan masalah, bila Tuhan hadir menyertai mereka semuanya. Saya berdoa bagi beberapa saudara kami dalam pergumulan sakitnya, usia lanjut, dan pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, yaitu antara lain kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Andrian, Bapak Mulia Situhang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Rantina, Bapak Mulyana Wijaya, Ibu Hunyeni Miranti, Ibu Edia Sulindro, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tres Karyadi, Ibu Windewanta, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Tante Tina Permana, Ibu Durkas Lisawati, Bapak Hadi Pratomo, Ibu Helena Suhanto, Ibu Yakin, Bapak Yuketong dan istri Ibu Lim Amoy, Bapak dan Ibu Monang Sihaan, Bapak Junaidi Subrata, Tante Pujiati. Berdoa juga bagi Bapak Tono Hambali dan beberapa saudara kami yang kami mungkin terlewat untuk menyebutkannya, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Baik. Engkau mengerti mereka-mereka dalam pergumulan. Tuhan kuatkanlah dan berkatilah proses pemulihan, juga proses penyembuhan mereka, juga di usia lanjut mereka tidak merasa sendiri, ada Tuhan bersama mereka semuanya. Juga bagi keluarga yang merawatnya, Tuhan berikan kesabaran, juga kesehatan, kekuatan dalam merawat saudara yang sakit, yang dalam pergumulan itu. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Taman Cipunut Bandung, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pelayanan yaitu komisi-komisi, juga yayasan-yayasan, YPK Yahya, YTPK Hidup Baru, Yayasan Kristen Dana Mulia, Unit Pelayanan Dana Sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan masyarakat lebih luas itu Tuhan berkati, sehingga kehadiran baik di Sekolah Yahya Hidup Baru, Panduasan Dana Mulia, juga PDS boleh semakin bermakna bagi masyarakat, juga jemaat. Untuk program kerja yang sudah disiapkan, disahkan tahun ini, Tuhan berkati sehingga boleh semakin meningkatkan kualitas pelayanan jemaat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Yang berdoa untuk minggu depan, tanggal 28 Mei hari Pentakosta, Tuhan berkati acara yang sudah disiapkannya, kebaktian yang sudah direncanakan, sehingga melalui kebaktian Pentakosta kami semua diingatkan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kami semua agar kami menjadi saksi Tuhan di tempat kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingat dan berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini dengan berbagai macam nama, termasuk di Kota Bandung dengan banyak nama gereja. Biarlah kami juga saling bersatu, bisa saling bekerja sama, tidak saling menjatuhkan dan menyalahkan. Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya. Saya panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan dan kesibukan kita, marilah kita tetap ingat Tuhan, Bapa kita, melalui doa-doa kita.
Selamat berdoa secara baik dan benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.